Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lydia Oktaviani, mahasiswi Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam 45 Bekasi. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi presentasi tentang seminar proposal skripsi saya. Ditonton terus ya. Oke. Baik, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Minat Nasabah Menggunakan Mobile Banking dengan Pendekatan Teknologi Acceptance Model atau TAM pada Bank BJB Syariah. Kita langsung masuk ke bab 1, yaitu latar belakang masalah. Di era revolusi Industri 4.0, banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu strategi perusahaan untuk mengungguli perusahaan tersebut, termasuk yaitu perbankan syariah. Dan di perbankan syariah memunculkan salah satu bentuk inovasi di era digital untuk menjawab tantangan global dari sektor perbankan, yaitu munculnya aplikasi dan sistem mobile banking atau bisa disebut m-banking. Selanjutnya yaitu masyarakat mulai menggunakan mobile banking karena dengan adanya mobile banking di era revolusi industri 4.0 sekarang ini, yaitu banyak masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan internet banking atau teknologi. Jadi mereka mencoba untuk menggunakan mobile banking. Selanjutnya itu ada Bank Jabar Banten Syariah atau Bank BJB Syariah. Bank BJB Syariah adalah salah satu bank syariah yang mengeluarkan terobosan mobile banking, yaitu bernama Mobile Maslahah, yang dikeluarkan pada tahun 2013. Kenapa saya mengambil Bank BJB Syariah untuk diteliti pada proposal skripsi saya? Karena Bank BJB Syariah yaitu bank yang jumlah user mobil maslahahnya itu tercatat sebanyak 98.513 user, tumbuh 74% dari periode tahun lalu, yaitu tahun 2022. Adapun jumlah transaksi yang tercatat melalui aplikasi mobil maslahah mencapai 2,34 juta, meningkat sebesar 40% dari tahun 2022. Yang sebelumnya itu sebanyak 1,65 juta transaksi. Selanjutnya itu masih banyak masyarakat yang ragu dan belum menggunakan mobile banking dan adanya phishing. Dari sekian persen masyarakat yang mau menggunakan mobile banking, masih banyak masyarakat yang ragu karena kepercayaannya kepada mobile banking, yaitu kan dari internet, dan munculnya kasus phishing. Kasus phishing itu adalah penipuan. Dari sumber yang saya baca, yaitu Indonesia Anti-Phishing Data Exchange atau IDADX, yaitu menunjukkan serangan phishing mencapai 26.675 kasus yang terjadi di Indonesia kuartal 1 2023. Maka dari itu masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan mobile banking, ditambah adanya kasus phishing. Selanjutnya variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu trust, kepercayaan, kegunaan, kemudahan, dan resiko yang dirasakan. Jadi dari 4 variabel ini saya akan meneliti minat nasabah melalui 4 variabel ini. Selanjutnya yaitu analisis minat menggunakan penggunaan dengan metode TAM. Kenapa saya menganalisis dengan metode TAM? Karena metode TAM merupakan metode yang dirancang untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer atau digital internet. Metode TAM juga mempunyai keunggulan penting diantaranya, yaitu model metode ini merupakan model yang parsimoni, yaitu model yang sederhana tetapi valid. Oleh karena itu sampai saat ini teori TAM masih relevan untuk menerjemahkan kesiapan pengguna dalam memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu saya menggunakan metode TAM atau teknologi acceptance model dalam analisis minat nasabah di proposal skripsi saya. Selanjutnya ada identifikasi masalah.
Yang pertama yaitu minimnya attention to us atau minat nasabah dalam penggunaan mobile banking pada layanan yang disediakan Bank BJB Syariah. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di latar belakang, minimnya minat nasabah karena banyak yang belum mengetahui dan banyak juga yang masih waspada akan mobile banking atau internet banking. Yang kedua, masih banyaknya nasabah yang enggan menggunakan mobile banking karena masalah trust atau kepercayaan dan adanya kasus phishing. Karena dengan adanya kasus phishing itu membuat kepercayaan nasabah sedikit demi sedikit itu berkurang. Yang tadinya mungkin niat untuk minat untuk menggunakan mobile banking, dengan adanya kasus phishing malah jadi kayak antisipasi pada dirinya sendiri untuk tidak terkena kasus phishing. Yang ketiga yaitu fitur layanan dan perceived usefulness atau kegunaan. Perceived easy of us yaitu kemudahan pengguna mobile banking masih belum banyak diketahui. Banyaknya masyarakat yang enggan mencari tahu tentang kemudahan dan kegunaan mobile banking. Padahal kalau kita sudah mengetahuinya, menggunakan mobile banking itu adalah hal yang mudah karena kita dapat menggunakannya itu secara 24 jam di rumah dan tidak memakan banyak waktu untuk keluar atau pergi-pergi mencari ATM atau bank tersebut. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah trust, perceived of risk, perceived usefulness, perceived easy to us berpengaruh terhadap intention to us mobile banking pada Bank BJB Syariah? Yang kedua, apakah trust berpengaruh terhadap intention to us mobile banking pada Bank BJB Syariah? Yang ketiga, apakah perceived of risk, yaitu resiko yang dirasakan itu berpengaruh terhadap intention to us atau minat mobile banking pada Bank BJB Syariah? Yang keempat, apakah perceived usefulness, yaitu kegunaan berpengaruh terhadap intention to us mobile banking pada Bank BJB Syariah? Dan yang terakhir, apakah perceived easy to us atau kemudahan yang dirasakan berpengaruh terhadap intention to us mobile banking pada Bank BJB Syariah? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui trust, perceived of risk, perceived usefulness, perceived easy to us terhadap intention to us mobile banking pada Bank BJB Syariah. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui kepercayaan, 4 variabel yang tadi saya ambil itu kepercayaan, resiko, kegunaan, dan kemudahan terhadap minat nasabah menggunakan mobile banking pada Bank BJB Syariah. Tujuan selanjutnya yaitu untuk mengetahui trust, perceived of risk, perceived usefulness, dan easy to us terhadap intention to us yaitu minat nasabah menggunakan mobile banking pada Bank BJB Syariah. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Saya akan membahas lebih lanjut di bab 2 ini, tinjauan pustaka, tentang teori dan peneliti terdahulu. Yang pertama kita membahas tentang teori yang saya ambil di bab 2 ini, itu tentang teori minat. Minat atau intensi atau intention adalah suatu keinginan untuk melaksanakan suatu perilaku, dan minat belum termasuk perilakunya apabila belum dilaksanakan suatu perilaku. Jadi kalau minat itu kita baru minat atau niat dari hati untuk melakukan suatu hal yang kita inginkan tetapi belum dilakukan, karena itu baru minat atau niat, belum dilaksanakan atau belum dilakukan. Selanjutnya yaitu teori digital perbankan syariah, suatu sistem yang mana pengoperasiannya menggunakan sistem komputer secara otomatis dan bekerja secara manual tanpa sentuh tangan manusia atau tanpa campur tangan manusia dalam pengoperasiannya. Teori digital perbankan syariah ini yaitu seperti mobile banking, itu adalah salah satu digital dalam sektor perbankan syariah yang pengoperasiannya itu menggunakan komputer, tidak ada campur tangan pekerja atau karyawan. Selanjutnya yaitu teori penerimaan teknologi. Dalam teori penerimaan teknologi ini sebenarnya ada banyak, tapi yang saya gunakan dan saya pakai di sini hanya satu, yaitu TAM atau Technology Acceptance Model. Model penerimaan teknologi atau Technology Acceptance Model merupakan suatu model penerimaan sistem teknologi informasi yang digunakan oleh pemakai. Jadi model ini adalah salah satu model penerimaan pengguna terhadap mobile banking atau digital banking atau teknologi yang digunakan. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu, dikutip oleh
Ayu Hayu Cahyaningtyas dan Banu Witono tahun 2022 yang meneliti tentang yang berjudul Pengaruh Kepercayaan Keamanan, Risiko, dan Lifestyle terhadap minat dalam menggunakan layanan e-banking. Selanjutnya ada Alfi Naeka dan Batara Daniel Bagana tahun 2022 yang meneliti dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Mobile Banking. Selanjutnya ada Frans Maharsa Wijaya tahun 2023 meneliti dengan judul Evaluasi Mobile Banking Adoption Intention di BCA dan variabel-variabel yang mendukung as behavior. Selanjutnya yaitu Fania Aurel Andini dan Abdurrahman Faris Indria Himawan tahun 2023 yang meneliti dengan judul Pengaruh Perceived Ease of Us, Perceived Security, Perceived Risk, dan Trust terhadap minat penggunaan aplikasi Postpay. Selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini saya akan membahas tentang jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Oke, kita lanjut ke jenis penelitian dan sumber data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Dengan sumber datanya yaitu primer, kuesioner, dan sekunder yaitu dari laporan dan web Bank BJB Syariah. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi di sini yaitu semua nasabah Bank BJB Syariah yang menggunakan atau yang belum menggunakan mobile banking atau mobile maslahah pada Bank BJB Syariah. Sampelnya saya menggunakan 100 sampel nasabah. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik angket atau kuesioner dalam pengumpulan data. Saya menganggap bahwa dengan cara menyebar angket, penelitian ini akan lebih tepat karena memiliki responden yang banyak. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Kenapa menggunakan analisis regresi linear berganda? Karena dalam penelitian ini saya mempunyai variabel independen yaitu 4, yaitu trust, kepercayaan, kegunaan, kemudahan, dan resiko yang dirasakan. Sekian yang bisa saya paparkan dalam presentasi seminar proposal skripsi pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.